Selamat pagi dan selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya. Apa kabar semuanya anak-anak? Kita berjumpa lagi dalam pelajaran PKN. Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas materi PKN kelas 7 Kurikulum Merdeka, yaitu bab 4 tentang kebinekaan Indonesia. Ya, anak-anak semuanya, pada kebinekaan Indonesia yang kita pelajari, yaitu yang pertama tentang keberagaman gender, sedangkan yang kedua keberagaman suku, yang ketiga keberagaman budaya, dan yang keempat keberagaman agama, yang kelima keberagaman ras dan antar golongan, dan yang terakhir tentang menjaga nilai penting kebinekaan. Ya, anak-anak semuanya, mungkin selama ini di antara anak-anak ada yang bertanya, apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Coba kita lihat gambar Garuda Pancasila yang merupakan simbol kebinekaan Indonesia. Bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam atau yang berbineka. Bukan hanya beragam dalam beragama, namun beragam dari suku ataupun budayanya. Coba kalian perhatikan teman-teman kalian di sekolah. Secara fisik ataupun latar belakang keluarganya pasti memiliki latar belakang atau fisik yang berbeda. Tetapi semuanya menjadi satu, yakni sama-sama siswa yang ada di sekolah ini. Keberagaman Indonesia itu merupakan karunia yang terindah dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga patut kita syukur. Dan makna tulisan Bhinneka Tunggal Ika dalam gambar Garuda melambangkan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Salah satu keragaman yang perlu diperhatikan adalah keberagaman gender atau keragaman berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki maupun perempuan. Keberagaman ini tentu bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat di seluruh dunia. Untuk mewujudkan keadilan di masyarakat, keberagaman gender ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Mari kita perhatikan pengertian gender. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender adalah jenis kelamin. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender berdasarkan: yang pertama, aspek fisiologis, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing. Sedangkan yang kedua, aspek antropologi. Di masyarakat zaman pra-tradisional, laki-laki umumnya bertugas mencari makanan dengan berburu dan meramu, yakni mengumpulkan makanan di hutan. Sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak-anak secara bersama-sama di gua. Kemudian kesetaraan gender. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara sama. Tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial bertetangga, maupun di masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik,
serta keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksudkan sebagai kesetaraan gender. Kemudian membangun kesadaran gender. Di Indonesia, pemerintah terus berusaha membangun kesadaran gender. Dan diantaranya dengan membentuk Komisi Nasional Perempuan, dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan untuk kegiatan di bidang politik, 30% harus ada keterwakilan perempuan di DPR. Selanjutnya adalah keragaman suku. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaannya. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling banyak sukunya di dunia. Namun suku-suku yang berbineka atau beragam ini menjadi satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Contoh suku di wilayah Indonesia: Papua, ada suku Asmat, Dani, Me, dan Arfak. Sedangkan di Maluku ada suku Ambon, Kei, dan Ternate. Sedangkan di Jawa Timur ada suku Jawa, suku Tengger, dan suku Osing, ataupun lain-lainnya. Selanjutnya, keragaman budaya. Budaya berhubungan dengan keragaman suku. Semakin banyak suku di suatu negara, semakin banyak budaya yang dimilikinya. Itulah yang terjadi di Indonesia yang memiliki ratusan suku yang berbeda. Maka budayanya pun sangat banyak atau beragam. Banyak hal yang dapat dimasukkan sebagai budaya, mulai dari kesenian daerah, tradisi dan upacara, arsitektur rumah, peralatan rumah tangga, hingga adat istiadat sehari-hari. Contoh budaya di Indonesia, misalnya lagu daerah, yaitu salah satu bentuk kesenian daerah yang mudah ditandai adalah seni suara serta seni musik. Bahwa setiap daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Beriringan dengan lagu daerah, terdapat alat musik tradisional. Ada gong, ada sernai di Sumatera, angklung di Jawa Barat, ataupun masih banyak jenis alat musik lainnya. Kemudian ada tarian daerah, misalnya tarian Yapong yang berasal dari DKI, ada tarian Saman yang berasal dari Aceh, ataupun masih banyak jenis tari lainnya. Dan selanjutnya ada tradisi dan upacara. Misalnya upacara pembakaran mayat atau ngaben yang dilakukan oleh warga atau masyarakat di Bali. Kemudian ada juga upacara tradek siten atau turun tanah. Kemudian ada rumah adat. Contoh rumah adat Honai yang berasal dari Papua, dan juga ada rumah adat Napak yang berasal dari Jawa Barat. Tentunya juga masih ada banyak rumah adat lainnya yang berasal dari seluruh daerah yang ada di negara Indonesia. Misalnya di kampung kita punya ada rumah adat, yaitu rumah gendang. Selanjutnya, keragaman agama. Keragaman dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama yang diakui oleh negara.
Setiap pemeluk agama menjalankan keyakinan dengan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Meskipun berbeda agamanya, masyarakat tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Beragama secara benar akan membuat setiap orang menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Agama-agama yang diakui di negara Indonesia antara lain. Yang pertama, ada agama Islam. Agama Islam berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-13, yang ajarannya diperkenalkan oleh para pedagang dari Gujarat, India, Timur Tengah, Persia, dan Cina. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Tempat ibadah umat Islam disebut masjid. Umat Islam merayakan beberapa hari besar, diantaranya adalah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra Miraj. Secara umum, pemuka agama Islam disebut dengan ulama. Sedangkan yang kedua, ada agama Kristen. Agama Kristen berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-16. Diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Hari besar umat Kristen antara lain Hari Natal, Hari Kematian Yesus Kristus, Paskah, Kenaikan Yesus Kristus, dan Hari Pentakosta. Tempat ibadah agama Kristen disebut gereja. Secara umum, pemimpin umat Kristen disebut pendeta. Yang ketiga, ada agama Katolik. Agama Katolik berkembang di wilayah Nusantara Indonesia melalui misionaris berkebangsaan Portugis, Spanyol, dan Belanda sekitar abad ke-16. Ajarannya bersumber pada Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, magisterium, serta tradisi gereja. Tempat ibadah umat Katolik adalah gereja. Hari besar agama Katolik adalah Natal, Paskah, Kenaikan Yesus Kristus, dan Pentakosta. Gereja Katolik dipimpin oleh Paus. Yang keempat, ada agama Hindu. Agama Hindu berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-4. Kitab suci agama Hindu disebut Veda. Tempat ibadah agama Hindu ada yang disebut pura, candi, kuil, dan balai basara. Hari raya agama Hindu antara lain Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Sivarti. Rohaniwan Hindu disebut Pandita dan Pinandita. Selanjutnya yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha berkembang di wilayah Nusantara Indonesia dari India sekitar abad ke-8. Agama Buddha didasarkan pada kitab suci Tripitaka. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara, kelenteng, bio, candi, arama, kuil, dan cendia. Hari besar agama Buddha adalah Magha Puja, Vaisakh, Asada, dan Katina. Rohaniwan Buddha disebut dengan bhikkhu atau biksu. Yang terakhir, yang keenam, agama Konghucu. Agama Konghucu sudah tersebar berabad-abad lamanya di wilayah Nusantara Indonesia seiring masuknya orang Tionghoa dari daratan Tiongkok. Kitab suci agama Konghucu adalah Sisu dan Bujing. Tempat ibadah agama Konghucu adalah Klenteng, Kongmiao, Litangbio, dan Setang. Hari besar agama Konghucu antara lain Tahun Baru Imlek, Cap Gome, hari lahir dan wafat Nabi Kongzi, serta Qingming. Rohaniwan agama Konghucu disebut Jiaosheng, Wensi, Suexi.
Selanjutnya, keragaman ras dan antar golongan. Keragaman ras. Ras berasal dari bahasa Prancis yang berarti akar. Dengan demikian, ras dapat disebut sebagai akar dari populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetika tubuh serta tampilan fisiknya atau fenotipenya. Masyarakat Indonesia terdiri atas dua ras besar. Yang pertama ada ras Mongoloid Melayu dan yang kedua ada ras Melanesoid Papua. Ras Mongoloid Melayu ras utama suku-suku besar di Sumatera, Java, Kalimantan, Sulawesi. Ras ini berkulit coklat berkuningan dengan rambut lurus dengan tubuh agak kecil. Sedangkan ras Melanosoid Papua, ras ini menyebar dari Papua hingga Maluku, terutama di kepulauan Kei dan Aru. Ras ini berkulit coklat kehitaman, berambut keriting dengan tubuh agak gempal. Campuran ras juga terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur antara ras Mongoloid Melayu dengan ras Melanesoid Papua. Maka banyak suku di Nusa Tenggara Timur yang cirinya berada di Mongoloid Melayu dan Melanesoid Papua. Kemudian keberagaman antar golongan. Coba anak-anak semuanya perhatikan kembali teman-teman kalian, bahwa pasti memiliki perbedaan, baik dalam golongan ekonomi, organisasi dan politik, pekerjaan, ataupun kegiatan di masyarakat. Nah, anak-anak semuanya, tentu kalian telah banyak mengenal keberagaman yang melambangkan kebinekaan Indonesia, baik dari keberagaman gender, keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman agama, dan keberagaman ras dan antar golongan. Nah, anak-anak semuanya, apa nilai penting kebinekaan tersebut dan bagaimana kita menjaganya? Nilai penting kebinekaan. Setiap orang maupun kelompok masyarakat selalu memiliki kelebihan masing-masing, antara lain ada yang kelebihan bersifat fisik, ada yang kelebihan bersifat pikiran, ada yang kelebihan bersifat keterampilan, dan ada yang memiliki kelebihan dalam perilaku ataupun lainnya. Nah, karena setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing, maka tidak ada atau tidak boleh menganggap diri sebagai orang yang memiliki kelebihan yang hebat dari orang lain ataupun dari kelompok lain. Kemudian sekarang bagaimana menjaga kebinekaan? Agar seseorang atau kelompok bisa maju, maka diperlukannya untuk saling menghargai, membangun hubungan, bekerja sama dengan orang atau kelompok orang lain yang berbeda dengan dirinya atau dengan kelompoknya. Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi pemaparan materi PPKN Kurikulum Merdeka yang terdapat dalam bab 4, yaitu tentang kebinekaan Indonesia. Semoga anak-anak dapat mengerti dan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.